Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dilanjut lagi hari Kamis ini. Kemarin kita ketunda dua materi 2 hari ya. Jadi saya lanjut ini pembahasan. Kemarin kita sudah bahas mengenai RTC atau data IC yang menyediakan data waktu. Ada berbagai sumber. Kemarin sekedar kilas balik saja bahwa kemarin kan ada, kalau sumber data waktu itu ada yang dari NTP atau Network Time Protocol yang mungkin untuk jaringan, dan itu cocok untuk mungkin lingkup jam yang berbagai banyak tapi disinkronkan menjadi satu. Itu bersumber dari itu, atau dari GPS. Itu ini yang akurat, mungkin paling akurat karena dia itu sumbernya dari satelit. Jadi dia itu secara real time terus-terusan dia itu memberikan data waktu ke sistem yang akan diminta. Dan yang offline, yang tidak memerlukan jaringannya dari luar, itu ya RTC ini. RTC ini ada berbagai macam kemarin kan, berbagai macam. Ada yang model paralel dan serial. Ada yang DS1307 yang serial dengan 3231 itu mempunyai karakteristik yang sama, hampir sama persis, kakinya juga. Cuma kakinya yang beda nomornya, tapi dalam arti fungsi, kaki-kaki fungsinya itu sama. Ini kemarin kita sudah bahas ini, dan kita hari ini akan melanjutkan ke yang LED. Jadi kemarin kan kalau lihat diagram bloknya ini kan masih diagram blok. Nah, ini kan kita sudah membahas mengenai mikrokontrol, EEPROM, RTC, dan yang selanjutnya adalah bagian display. Ini yang mungkin rada ini ya, bagi yang tuh biasanya nyervis yang di sini juga, yang mungkin nanti ngerakitnya ini rada ada banyak logika dalam arti logika berpikirnya. Jadi intinya, seandainya mati ini, dia itu akan cenderung kemana, terus urut-urutannya bagaimana gitu. Kalau yang kemarin kita RTC kan hanya dari satu sumber, EEPROM juga dari satu sumber. Yang ini, yang display ini kan nanti hubungannya dengan banyak komponen-komponen lain, atau sebenarnya ini sama saja dengan sistem penampil, karena dia terdiri dari 7 segmen, ada drivernya, terus ada yang lain-lainnya gitu. Jadi ini rada nanti agak logikanya agak berjalan gitu. Untuk selanjutnya besok, sekarang hari ini kita ke LED, yang nanti hubungannya LED ini nanti berhubungan dengan 7 segmen dan berhubungan dengan dot matrix. Tapi kayaknya ini pembahasan bisa nyampe 4 kali pertemuan, karena ini banyak banget komponennya. Soal pembahasan nanti mengenai push button, ada relay, ada buzzer, itu sih nanti sinambi kita jalan. Itu mungkin ini karena tidak sekompleks dari display ini. Jadi untuk hari ini kali ini kita bahas mengenai LED. LED, sering dengar LED ya. LED ini kalau dari kepanjangan sih ibaratnya itu like emitting diode. Berarti istilahnya berarti dia itu dioda yang bisa memancarkan cahaya. Berarti dioda yang bisa memancarkan cahaya. Kita kembali ke power supply dulu, yang mengenai konsep listrik. Yang pertama kali agar dia itu membuat sebuah gelombang, agar dia itu menjadi DC, kan pakainya dioda.
Nah, dioda ini sebenarnya inti dari rata-rata itu inti dari semua komponen digital. Jadi intinya semua komponen digital hampir dibentuk dari dioda. Misal contohnya, misal dioda, kalau seandainya dia itu dihubungkan menjadi dua dioda ini bisa menjadi gerbang logika. Gerbang logika itu yang inti dari digital-digital yaitu gerbang logika. Terus nanti kalau dihubungkan lagi semuanya dioda banyak beratus-ratus akan jadi IC. Jadi dihubungkan lagi dioda beratus ribu-ribu lagi akan menjadi seperti mikrokontrol atau mikroprosesor dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya adalah dioda. Dioda ini akan menjadi dihubungkan akan jadi IC, hubungkan lagi lebih banyak lagi akan jadi chip atau mikrokontrol. Gitu. Jadi dioda ini dia berasal dari semikonduktor, tapi intinya ya yang kita tahu ya adalah dioda aja lah, dioda. Nah, dioda yang pasti adalah dioda itu simbolnya adalah tanda panah seperti ini ya. Kalau berhubungan dioda tanda panah. Nanti yang membedakan jenisnya itu banyak. Ada dioda Zener, dioda rectifier, ada dioda LED ini. Nah, ada berbagai kalau rectifier itu cuma ini aja. Simbolnya seperti ini. Beda-bedanya di simbol-simbol. Nah, kalau dioda Zener itu ada silangnya kayaknya. Saya lupa dioda Zener. Nah, terus kalau yang lainnya banyak banget dioda. Kalau yang ada tanda panah keluar, ini namanya dioda yang jenis LED, LED. Kalau ada simbol dioda tapi ada tanda panah dua, itu simbol LED. Nah, berarti kalau seperti dioda, berarti ada listrik pasti dia itu mulai dari plus akan mengalir ke min. Tidak bisa dari min menuju sini plusnya, misal sini plus dia itu menuju ke sana, itu nggak bisa. Jadi satu arah, tidak boleh bolak-balik. Bolak-balik bisa, nggak terbakar, tapi dia itu tidak bekerja. Makanya setiap dioda ini ada simbol-simbolnya, misal tanda panahnya berarti arah arus listrik adalah ke sesuai dengan tanda panah. Materi ini nggak Makanya muncul, kalau Tat. dilihat dari LED ini juga beda kan, beda dari sini bentuknya, ini beda juga dari bentuknya ini seperti ini. Berarti menandakan bahwa ini seperti hampir seperti ini lah. Tanda panahnya ke sini. Kalau dilihat dari kakinya, kalau baru dia itu ada membedakan antara yang panjang dan yang pendek. Yang panjang biasanya plusnya, yang pendek itu minnya. Itu banyak sekali tanda-tanda antara plus dan minnya. Atau dari sini plusnya. Misal ini tanda panjang berarti plusnya, tanda pendek itu minnya. Nah, ini juga bentuknya beda, ini juga seperti ini, nah ini seperti ini. Itu tanda-tanda bedanya. Terus ada LED juga di sini seperti ini juga dia itu ini kroak, terus yang ini itu bulat. Biasanya yang kroak ini menandakan dia itu minnya atau katode. Ini sama saja ya, plus itu sama saja dengan anoda, min itu sama saja dengan katoda. Itu. Banyak tanda-tandanya antara min dan plusnya. Nah, kenapa dijadikan yang namanya LED? Ini sebagai pengetahuan saja bahwa sebenarnya dioda itu bisa memancarkan cahaya. Seandainya misal ini ada plus listrik ke sana, sumber listrik atau air lah, misal air. Ini adalah pipa paralon. Pipa paralon, misal di sini dia itu berlubang. Ini ada lubangnya. Misal paralon di sini ada lubang. Tat, Misal dia materinya itu nggak muncul, dikasih Tat. arus, oh nggak muncul ya. Nanti slide-nya nggak muncul. Sebentar tak pakai ini aja. Jadi,
Apa sih? Sarapan boleh. Sarapannya roti. Oke, kita kembali ya. Tadi mengenai bagaimana diode itu bisa memancarkan cahaya. Jadi misal di sini, aduh, misal di sini itu paralon lah. Ini paralon. Enggak. Heran. Oke. Ini misal paralonnya, misal ini paralon, terus ada air, kita pancarkan air. Pancarkan air di sini. Terus seandainya kan ini di tengah-tengah itu ada lubang. Misal kita memancar, mesti dia itu muncrat-muncrat toh. Nah, muncrat-muncrat ke kemana-mana gitu loh. Kalau ada lubang, nah dia itu ke sana listriknya. Nah, seandainya muncrat-muncrat di sini itu ada penghambatnya, pasti dia itu akan mantul ke sana, 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 sana. Ini akan menjadi sebuah energi. Nah, energi ini yang akan akhirnya memancarkan sebuah cahaya. Misalkan yang namanya cahaya kayak bohlam itu kan antara listrik dengan listrik, dia itu memanas, memerah, merah, merah, merah. Nah, merahnya itu dikekep jadi hampa udara, dia itu akan memancarkan sebuah cahaya. Nah, itu dasarnya dari mengapa diode itu bisa memancarkan cahaya gitu. Nah, kalau dari jenisnya itu banyak jenisnya. Ini bentuk fisiknya, ini bentuk simbolnya, bentuk simbol dari dioda, ini simbolnya. Terus ini bentuk-bentuknya. Terus ini kalau kita lihat dari plus minnya seperti apa. Misal ini yang panjang itu anoda atau plusnya, yang pendek itu katoda. Atau kalau saya itu melihatnya ini yang pendilan sedikit ini tak anggap ini plusnya. Kalau yang besar ini, yang tengah ini, yang seperti ini minnya. Kan mungkin kan kalau kita jabut udah kepotong kakinya. Kalau mengingat ini yang panjang mana itu kan nggak bisa. Makanya itu melihat dari ini. Belum tentu juga ada juga yang ini ada yang keruak sebelah ini juga ini bisa menandakan ini sama saja dengan minnya gitu. Itu seperti itu kalau saya ngamati LED-nya. Jadi melihat dari yang mana plus, yang mana minnya itu. Ini dari jenisnya, ini sama saja dengan tadi, cuma ini banyak bentuknya ada yang model deep seperti ini, kaki-kaki, ada juga yang SMD seperti ini. Walaupun ini ya tetap ada plusnya, ada minnya, atau katoda, ada anodanya, dan seterusnya. Soalnya banyak banget, pokoknya ada puluhan jenis dari LED, makanya kita nggak bisa memastikan bahwa ini seperti ini kakinya harus seperti ini, enggak. Makanya pokoknya intinya adalah pokoknya ada dua kaki, yang satu plus dan satunya min. Gitu. Nah, ini mulai masuk ke karakteristik. Nah, ini yang menjadikan kadang-kadang permasalahan. Kadang-kadang yang jadi masalah bagaimana cara kita menyikapinya, atau dalam arti cara memperlakukan dari LED itu. Nah, ini ada beberapa tabel, ini bisa sebagai acuan tapi tidak 100%. Karena ini
teori ya. Ini teori. Yang namanya teori kan bisa ya, bisa tidak. Karena kenapa bisa seperti itu? Ini bisa sebagai acuan karena satu pabrik dengan pabrik itu bisa beda-beda karakteristiknya. Walaupun sedikit, tapi pasti ada perbedaannya. Makanya biasanya ada LED yang redup, yang sedang, ada yang terang dan super terang. Mungkin kalau zaman dulu itu ada LED biasa, ada LED super, ultra light dan seterusnya. Tapi ini bisa sebagai acuan. Jadi setiap LED warnanya itu memperlakukannya beda-beda. Walaupun kalau kita kasat mata pasang ya udah nyala, tapi itu sudah maksimal atau masih minimal itu kita nggak tahu. Makanya ini bisa sebagai acuan. Seandainya kan kita ketemu yang infrared, misal ya, infrared. Infrared itu kan berasal dari itu ya LED, namanya LED. Tapi dia itu kenapa nggak terlihat? Karena dia frekuensinya lebih tinggi. Infrared kan lebih tinggi. Mata kita nggak bisa nerimanya. Jadi semua yang namanya cahaya itu kan berbentuk gelombang. Nah, kalau infrared dia itu frekuensinya tinggi, makanya kita nggak bisa melihat. Nah, kalau kita ketemu infrared atau contohnya seperti ini remote ya, seperti remote, kita memperlakukan dia itu kebutuhan adalah yang diingat adalah tegangan segini dan yang namanya LED itu agar dia itu bisa bekerja. Nah, ini yang menjadikan permasalahan. Minimalnya itu enggak ada, tapi maksimal kalau bisa itu jangan lebih dari 25 miliampere atau urus dengan 30 ampere. Miliampere. Itu. Ini rata-rata. Standarnya ya 20 miliampere, tapi tegangannya 1,2 kalau yang infrared. Kalau yang merah ini sekitar 1,8. Kenapa segini? Nanti kita coba menghitung karena nanti beda-beda cara memperlakukannya. Karena banyak banget ya Pak di pabrikan. Makanya itu kita paling nggak tahu karakteristiknya. Dan seterusnya ada warna kuning, warna hijau dan warna biru. Nah, biru ini yang kadang-kadang yang apa ya, terlihat redup tapi dia itu sudah maksimal banget. Dan yang paling tinggi adalah ini yang warna putih. Ini sebenarnya ini tabel, kalau tak konversikan ke dalam gelombang ini seperti ini. Kita melihat ya, semua dia itu standar arusnya adalah 20 miliampere. 20 miliampere. Nah, 20 miliampere seandainya warna ini red, merah, kuning, green, blue dan seterusnya, ini adalah arusnya, ini adalah tegangannya. Jadi kalau ketemu warna merah berarti tegangannya sekitar segini, di sini 1,8an gitu. Warna kuning berarti kondisinya segini, maka semakin tinggi sebenarnya semakin terang. Tapi jangan itu nanti lihat dari kemampuannya dari setiap LED-nya. Ini tabel yang mungkin bisa sebagai acuan nantinya. Tapi setelah itu sebenarnya kita bisa mengacu dengan tabel ini, bisa juga mengacu dengan coba-coba. Maksudnya dengan coba-coba, ya berarti kita mencoba dengan tegangan segini, LED-nya mati apa enggak, masih nyala, terus naikkan lagi tegangannya, masih nyala lagi, naikkan lagi, sampai mati. Berarti kalau sudah mati, oh berarti yang ini jenisnya ini, berarti kemampuan maksimal segini gitu loh. Nah, itu yang kalau main coba-coba. Tapi kalau main tabel ya seperti ini, kita nggak perlu nyoba-coba, tapi kita sebagai standarnya ini. Gitu. Jadi sebagai patokan tetap jangan sampai lebih dari 25 sampai 30 miliampere, apalagi di atasnya. Itu pasti LED itu akan terlalu menyala, terus nyalanya terang banget, akhirnya tidak awet atau akan mati. Nah, kalau mulai nyala biasanya mulai dari 10 miliampere sampai ya 20 miliampere mulai nyalanya. Walaupun 5 miliampere sebenarnya udah nyala, tapi mulai redup terang gitu. Ini sebagai patokannya gitu. Nah, terus ada sedikit ini ya menghitung. Karena kenapa saya sampaikan ini, karena nanti di pasaran itu beda-beda jenisnya gitu. Jadi seandainya nanti
yang di sini sebagai patokan ini arusnya, terus seandainya kita akan menyalakan LED. Pokoknya LED, nah resistornya berapa? Itu ya jelas, misal gini, yang kita hubungan misal kita ada sistem digital dengan mikrokontrol itu kan hanya tahunya 5 volt. Oke, 5 volt. Ini ada 5 volt yang pasti sebagai sumbernya. Walaupun dia itu di sini adalah nanti mikrokontrol atau digital semua dia itu 5 volt, plusnya 5 volt. Nah, terus kita memakai LED 1. Nah, LED 1 misal ini adalah merah, dia itu kita patokan 20 mA. Terus berapa sih resistannya? Itu resistannya. Nah, cara menghitungnya ini sesuai rumus ini, agak jelimet ya. Kalau pengen kalau pengen enaknya sebenarnya ya 5 volt ini tegangannya, yang ini 5 volt, terus ini kan tegangan dibagi 20 mA. Kalau dijadikan ampere akan jadi 0,02. Berarti resistor yang bisa untuk ditampilkan di sana, berarti kalau saya kalkulator 5 bagi 0,02, misal 5 dibagi 0,02, 250 ohm. Berarti di sini 250 ohm untuk resistannya. Ini sudah sesuai dengan 20 mA. Seandainya, ingat, seandainya kalau pengen terang lagi, bukan tegangannya yang dinaikkan, bukan tegangannya, tapi arusnya yang dinaikkan. Berarti 20 mA kurang terang menurut saya. Ya udah dinaikkan lagi dengan berarti cara menaikkannya resistannya dikecilkan. Berarti di sini 20 misal 0,02 jadi misal 25, berarti akan jadi seperti ini. Berarti akan nanti mungkin ini resistannya akan turun lagi 200. Seandainya ini jadi 30 mA mungkin jadi 100 ini. Dan itu rumus-rumusnya. Kalau pengen mengetahui arus yang sesuai atau resistor yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu makanya kalau LED rata-rata ambangnya dia itu memakai ini kan 250 kalau segini. Makanya rata-rata LED itu 330 ohm sampai biasanya memakainya 220 ohm. Gitu. Jadi rata-rata memakainya ini orang yang mungkin males ngitung. Biasanya standarnya 330 ohm dan 220 ohm. Ini malas menghitungnya. Tapi kalau pengen tepat banget, ya dengan cara menghitung seperti ini. Pengen tepatnya. Kalau kita rata-rata biasanya memakainya 220 atau 330 ya untuk LED. Nanti ini LED ini nanti fungsinya sama saja dengan 7 segmen perlakuannya. 7 segmen sama. Makanya ini sebagai dasarnya ini 330 dan 220. Tapi ada juga kalau mengandalkan 110 misal 100 ohm ya berarti nanti arusnya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi arusnya otomatis nanti wattnya itu dayanya itu semakin tinggi. Itu ya cara menghitung resistansinya. Nah, ini dalam aplikasinya. Misal dalam mikrokontrol dia itu menggunakan LED ini. Ini sebagai patokan. Sebagai patokan mikrokontrol dia itu kan sistemnya digital. Digital itu hanya 5 tahunnya 5 volt. Dia itu jangan dihubungkan antara input dan atau outputnya itu dia itu bisa memberikan arus itu hanya 15 mA itu maksimal. Gitu. Jadi maksudnya gini, misal ada mikrokontrol, misal mikrokontrol ini mikrokontrol, ini dihubungkan ke LED, misal dihubungkan ke LED seperti ini. Ini jangan sampai seandainya ini melebihi dari 15 mA. Karena kemampuan dari setiap kaki mikrokontrol dan setiap kaki digital itu hanya mampu setiap ini dia itu bisa di load
Load berarti kan sama saja dikasih beban itu maksimal 15 miliampere. Atau input seandainya nanti ada tegangan masuk itu jangan lebih dari 15 miliampere juga. Kalau input sih ini enggak terlalu, yang pasti adalah loadnya. Karena ini beda lagi. Loadnya maksudnya dihubungkan ke LED langsung gitu. Itu jangan lebih dari itu karena dia itu standarnya itu paling enggak 10 lah, 10 miliampere. Seandainya kan di load ini LED semua, LED semua, nanti ininya akan sering rusak. Ya yang enggak kuat ininya mikrokontrolnya atau IC digital lah gitu. Makanya ini kenapa saya sangat menekankan mengenai miliampere arus ini sebenarnya ini. Jadi kadang-kadang nggak urusan dengan tegangannya, tapi yang urusannya dengan ampernya. Itu ya. Nah, makanya seandainya kan ada mikrokontrol ini, mikrokontrol dihubungkan langsung dengan LED, otomatis walaupun dia mampunya adalah 10 miliampere, seandainya kan dihubungkan langsung, itu pasti dia itu akan lewat ke sini lebih dari 10 miliampere akan diserot terus. Karena apa? Karena itu tidak ada hambatan sama sekali di sini. Di sini atau di sini. Makanya ini memerlukan sebuah hambatan. Hambatan itu resistor yang ini tadi salah pembahasan. Jadi resistor itu dia itu fungsinya untuk menghambat agar arusnya itu tidak terlalu besar. Misal ini ada paralon besar lah, pipa besar. Agar dia itu muncratnya di sini kecil, berarti di sini kasih paralon kecil lah. Nah, itu sama saja seperti itu. Dikasih hambatan agar dia itu arusnya lurusnya ke sana itu kecil. Itu makanya itu resistor. Jadi yang perlu diingat tetap itu mikrokontrol itu hanya boleh kakinya itu sekitar 10 miliamperan. Jadi kalau melihat seperti ini bahwa mikrokontrol sama saja dengan 5 volt, input outputnya itu maksimal itu 15 miliampere atau standarnya 10 miliampere. Jadi kalau dihubungkan dengan mikrokontrol, LED dihubungkan dengan mikrokontrol harus ada resistannya. Dengan ada resistan maka arusnya itu akan dihambat sesuai dengan arus yang disesuaikan. Kalau tanpa resistor itu akan pokoknya arusnya itu akan loss dual. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada yang bisa dikontrol. Nah, makanya resistor ini fungsinya untuk mengontrol arus lewatnya. Gitu. Nah, konfigurasi, misal ada konfigurasi seperti ini. Ini ada beberapa konfigurasi dalam mikrokontrol. Seandainya LED itu dihubungkan ke plus bagian, ini kan plusnya, ini min. Maka D itu seperti ini plus, maka ke ini mikrokontrolnya, ini bagian mikrokontrol, maka agar dia itu bisa hidup, maka dia itu dikasih logika 0. Tapi sebaliknya, kalau ini dia itu dihubungkan ke ground, maka di sini agar dia LED-nya hidup, maka dia itu dikasih logika 1. Kebalik, jadi ini seperti common anoda, kalau ini common katoda nanti. Jadi sumbernya itu. Jadi 0 itu sama saja dengan min, plus 1 itu sama saja dengan 5 volt. Jadi antara keduanya ini sama ya, bisa menghidupkan. Ini cara mengontrolnya antara ini dengan ini itu sama. Kalau ini cuma bedanya nanti logikanya. Nah, posisi resistor itu bisa posisinya di belakangnya atau di depannya itu sama saja. Mau di sini atau di depannya di sini itu sama. Atau yang ini mau ditaruh di sini, misal di sini resistornya. Itu sama saja. Karena arus yang pokoknya yang dihitung adalah arus yang mengalir ke sini. Bukan di dalam ininya. Secara logika sih kalau mau perhitungan lebih jelimet sih ada. Tapi intinya itu, mau ditaruh di sini sama di depannya itu sama saja fungsinya. Resistor yang digunakan seperti tadi perhitungannya. Sorry, kebalik ini slide-nya. Oke ya, sampai sini. Nah, ini juga sama saja dengan seperti tadi. Konfigurasinya ini sama saja dengan tadi.
Kalau ini berarti seperti ini, seandainya mau LED, dia itu hidup, LED-nya hidup, berarti dikasih logika 0. Kalau model seperti ini, dia dihubungkan ke plus. Kalau seperti ini, dia dihubungkan dengan 1. Logika 1, kalau dia itu dihubungkan ke ground. Di dalamnya sebenarnya seperti ini cara kerjanya. Misalnya mikrokontrol, seandainya ini dihubungkan ke 1. Seandainya 1, dia itu sama saja dalamnya mikrokontrol mensaklar seperti ini, maka dia itu menyala. Seandainya dia itu dihubungkan ke 0, ini logikanya 0, maka sama saja dengan hubung 0. Ini seperti ini, makanya tidak nyala. Atau sebaliknya, kalau ini dihubungkan ke 1, maka dia itu nggak nyala. Karena ini adalah plus 5 voltnya. Atau sebaliknya, kalau ini dikasihkan 0, maka dia itu nyala. Pokoknya kebalik-balik, kalau nanti posisinya jangan bingung, seandainya ini kok LED kok dihubungannya ground apa ke plus gitu. Pokoknya cuma itu membedakannya. Terus balik lagi, resistor itu bisa ditaruh di atas, di depannya atau di belakangnya. Itu ya, itu prinsipnya itu. Oke, masuk ke segmen. Ada pertanyaan sampai sini sebelum tak lanjutkan ke 7 segmen. Sebelum saya lanjutkan 7 segmen, take on. Mas paham lah ya? Sudah paham ya? Oke, kayaknya kita masuk yang tadi LED, kita masuk ke 7 segmen. 7 segmen. Sebenarnya 7 segmen itu kan berarti 7 batang. Itu berarti 7, 7 segmennya itu batang. Nah, kalau 7 segmen kan dia itu bentuknya seperti angka 8. Dia itu bisa menampilkan A, B, C, D, E, F. 01 sebenarnya dia itu fungsinya adalah untuk yang formatnya bilangan heksa ya, cuma 0, 1, 2, 3 sampai 9 A, B, C, D, E, F itu. Dia bisa hanya menampilkan itu, tapi kadang-kadang kita memaksakan juga tampilannya menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai M, N, O, P sampai Z gitu. Ini kayak sebenarnya pemaksaan. Kalau cocoknya seperti ini ya memakainya nanti dot matrix. Intinya antara 7 segmen dan dot matrix ini hampir sama, cuma nanti cara mengendalikannya dan susunannya gitu. Jadi 7 segmen ini, dalamannya 7 segmen sebenarnya itu sama saja dengan LED. Jadi cara perlakuannya, cara menghidupkannya, cara mengontrolnya dan cara memprogramnya itu sama saja dengan LED. Jadi 7 segmen bentuknya seperti ini. Nah, di dalamnya itu sebenarnya LED 7 segmen. 7 segmen kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di dalamnya lagi ini sebenarnya ya cuma ini hubungannya. Seperti ini. Cuma yang membedakan nanti batang per batang per batang per batang per batang. Nah, 7 segmen ini biasanya dinamakan per batangnya itu dengan huruf. Hurufnya itu ada A, B, C, D, E, F, G. Kalau H biasanya ada juga H-nya itu untuk deep-nya. Pokoknya di dalamnya itu LED persis. Jadi cara perlakuannya itu sama saja dengan LED. Dan setiap batangnya ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini kalau kita berhubungan dengan ini kan 7 segmen yang kecil, LED-nya seperti ini. Nah, kalau yang besar ini ya sama saja. Ini di dalamnya itu ya cuma LED-LED toh, LED-LED yang dihubungkan, entahlah itu serial atau paralel, nanti cuma bedanya di perhitungan arus tegangannya, di komponen elektronikanya. Pokoknya sama saja, di dalamnya ini seperti ini LED, terus biasanya di packing menjadi seperti ini, akhirnya package-nya seperti ini. Nah, kalau 7 segmen juga iya, 7 segmen ya dalamannya ini LED terus di pack jadi 7 segmen. Bentuknya seperti ini.
Antara perbedaan misal segmen yang kita biasanya kita lihat kan yang ini antara ini dan ini perlakuannya itu sama saja. Ini mungkin yang biasanya di traffic light ya, traffic light atau yang besar-besar itu. Kalau ini yang kecil-kecil, perlakuannya, cara programnya juga sama. Yang membedakan nanti di arus tegangannya saja. Itu karena di itu banyak LED-nya. Konfigurasinya, dalamannya kalau 7 segmen yang biasa kita lihat, biasa kita pegang, kita rakit ini seperti ini. LED-nya aja cuma sedikit. Mungkin ada, kalau yang kecil berarti LED-nya 1 atau 2 gitu. Mungkinnya agak besar nyampe 3 gitu. Nah, terus dalamnya rakitannya seperti ini. Nah, kalau yang besar ini ya kayak gini, banyak LED-nya berurutan dan konfigurasinya mungkin ada seri dan ada paralelnya. Sebenarnya saya pengen bahas seri paralel, tapi mengenai arus kayaknya terlalu jelimet lah. Nanti aja. Nah, pokoknya kalau konfigurasi seperti ini tidak semuanya. Kenapa ini bisa satu batangnya banyak LED? Ini bisa menggunakan konfigurasi serial atau paralel. Ini buat wacana aja. Bisa menggunakan serial atau paralel. Kalau kita menggunakan serial, itu tegangan yang digunakan itu lebih tinggi. Dan kalau paralel, ini tegangan yang dibutuhkan itu rendah. Cara menghitungnya ya, makanya nanti kalau ketemu kosong segmen seperti ini, dia itu nggak bisa digunakan tegangan sekitar 5 volt. Itu nggak bisa, karena dia itu konfigurasi antara, biasanya model ini konfigurasi paralel dan serial. Konfigurasi paralel. Kalau berarti kan melihat ini, aduh, kalau melihat ini tinggi, berarti serial kan memerlukan tegangan yang tinggi. Terus paralel memerlukan rendah. Makanya digabung menjadi 2, menjadi 1. Akhirnya ya kalau ketemu segmen yang besar itu pasti dia itu lebih dari 5 volt. Biasanya malah ada yang 24 volt malah. Karena dia itu digabungkan antara serial, ada yang serial, terus di paralel juga gabungkan. Dengan ini kalau pengen menjelimet lagi, ini ada perhitungannya sendiri, tapi anggap saja sebagai pengetahuan kalau satu batang itu bisa di paralel dan di serial di dalamnya. Makanya kadang-kadang memerlukan tegangan yang tinggi. Nah, kalau tegangannya biasanya kalau 7 segmen ini biasanya sampai 24 volt. Makanya kalau TV itu kan biasanya memerlukan tegangannya tinggi. TV LED no? Padahal dia digital. Makanya dia itu konfigurasinya konfigurasi serial paralel gitu. Makanya tegangan yang dibutuhkan tinggi. Ya, cara menghitungnya sama saja, ini bentuknya, makanya kalau melihat ini bisa serial, bisa paralel. Ini kan serial seperti ini. Ini serial, ini satu batangnya ya, misal ini serial. Nah, ini paralel, ada 2. Digabungkan menjadi 1 kalau jelimetnya. Makanya ada paralel, ada serial, paralel. Biasanya yang di seri itu hanya sekelas 3 atau 4 LED. 3 atau 4 LED. Nah, kalau yang lainnya berarti tinggal di paralel. Tidak kalau kita menseri, yang menseri itu nyampe 10, itu pasti tegangannya semakin diseri banyak, semakin tegangannya itu semakin mintanya tinggi. Misal dia itu di seri 5, dia memerlukan 24 volt. Kalau seandainya di seri lagi 10, berarti dia mungkin memerlukan 40 volt. Di seri lagi nanti memerlukan tegangannya tinggi lagi. Gitu. Tapi arus yang mengalir itu dikendalikan tetap seperti awal tadi 20 miliamperan. Makanya biasanya kalau di serial terus resistornya itu yang buatnya itu besar biar tidak panas banget. Karena dia itu berhubungan dengan yang di seri banyak.
Oke. Nah, konfigurasi dari 7 segmen itu ada 2 jenis. Ada yang satunya common katoda dan common katoda. Kalau common katoda, jadi semuanya kan digabungkan menjadi satu. Misal ini A, misal ini A. Ini kan LED-LED ini sebenarnya di sini yang digabungkan menjadi satu adalah bagian yang minnya. Min digabungkan menjadi satu. Jadi kalau melihat ini ya, melihat yang ini. Nah, ini. Kalau melihat misal common katoda itu digabungkan menjadi satu, yang satunya lagi nanti dikontrol. Yang dihubungkan misal ini common katoda, berarti yang dihubungkan ini dihubungkan menjadi satu. Ini dihubungkan menjadi satu. Bagian yang pucuk-pucuk pucuk-pucuknya. Nah, ini dihubungkan menjadi satu. Nah, yang dikontrol adalah ini. Bagian belakangnya. Gitu. Dan sebaliknya, ini yang nanti ke mikrokontrol. Gitu. Dan kalau common anoda sebaliknya, yang dihubungkan adalah yang bagian plusnya. Gitu. Jadi kalau melihat ini seperti ini common katoda. Gitu. Jadi yang dihubungkan menjadi satu adalah minnya. Kalau common katoda, kalau common anoda yang dihubungkan itu adalah bagian plusnya. Kalau yang kita sering menggunakannya adalah yang common anoda. Ini. Karena yang sebagai sumbernya itu common kan sumber itu plus, biasanya menggunakan ini common anoda yang sering kita gunakan. Jadi makanya sumber plusnya itu satu, yang dikontrol itu ke mikrokontrol ini yang anodanya yang min-minnya. Oke. Seperti ini konfigurasinya nanti. Ini common katoda yang dihubungkan, yang dihubungkan ini adalah minnya. Ini min dihubungkan menjadi satu, ini dihubungkan, ini terus ini hubungan semua ya. Berarti ini common katoda. Berarti ini semuanya ini akan digroundkan. Nah, kalau dengan seperti ini, maka yang dihubungkan ke mikrokontrol agar dia itu bisa nyala, maka dia itu harus di logikanya satu. Itu seperti LED tadi. Nah, tapi kalau yang dihubungkan jadi ini kan plusnya. Ini plus, plus semua ini ya dihubungannya. Nah, nanti ini plus 5 voltnya, 5 volt. Misal 5 volt. Itu. Maka ini yang ini adalah urusannya ke mikrokontrol. Agar dia itu bisa nyala, maka dia itu dihubungkan ke 0 atau ke min. Itu. Makanya untuk kalau kita pengen menyalakan LED secara manual ya berarti kalau commonnya common anoda ini dihubungkan dulu, coba ini anoda apa katoda dihubungkan dulu ke plus, ke baterai misal pakai resistor lah. Terus yang satunya dihubungkan ke minnya. Berarti nyala, ini nyala enggak gitu. Atau sebaliknya, kalau tidak nyala berarti mungkin dia itu common katoda, berarti dihubungkan ke ground, terus yang sebelahnya setiap kakinya itu dikasihkan min 111 plus gitu. Itu perbedaannya. Tapi yang kita sering pakai adalah yang common anoda, dan sering di pasaran juga common anoda. Nah, ini konfigurasi dari setiap kakinya. Ini yang tetap sebagai patokan. Ini sebagai patokannya. Ini kakinya. Tadi kan cuma konfigurasinya dan ini bentuk kaki, bentuk sesungguhnya. Bentuk fisik ya, bentuk fisik lah. Bentuk fisik. Bentuk fisiknya kalau 7 segmen yang 0,5 in, sekitar 0,5 in, konfigurasinya seperti ini. Yang tengah, paling tengah 8x3 ini dia itu adalah commonnya. Kalau punya kita adalah common anoda, berarti ini nanti dihubungkan ke plus 5 volt. Tuh. Yang sebelah sini, bagian ini adalah angka A-nya, B, terus DIP, C, dan D, E, dan seterusnya. Seandainya terjadi mati misal G ini mati. Ini mati misal. Berarti kita harus melihatnya G ini kakinya yang mana. Berarti G ini merujuk ke kaki yang samping. Misal A mati berarti kita hubungannya berarti merujuknya ke sini.
bagian ini. Atau dip, kalau dip jarang digunakan. Dip agar dia kok hidup terus, kok. Oke. Kalau dip misal dip kok hidup terus, maka mungkin ada yang konslet atau yang lainnya, maka di itu kita tersangkanya adalah bagian kaki yang paling ujung. Dan melihat dari konfigurasi ini. Kalau melihat dari 0,75 in, pokoknya konfigurasinya seperti ini. Yang lebih dari itu, lebih besar dari 0,5 mulai 0,8 dan seterusnya nyampe 4 in, itu hampir sama semua dengan konfigurasi ini. Jadi yang ujung-ujung bawah 1 dan 5 itu biasanya commonnya. Ini commonnya mana? Common. Yang ujung ke ujung commonnya. Berarti common kan bisa plus, common anoda atau katoda. Pokoknya common. Tapi kalau kita itu kan common anoda terus, berarti bagian ujung ini antara angka 1 dan 5 dia itu dihubungkan ke plus 5 voltnya. Kalau misal 5 volt. Rata-rata 5 volt lah, anggap saja 5 volt lah. Semuanya itu rata-rata 5 volt. Dia itu dihubungkan ke plus 5 volt ke 1. Oke. Nah, konfigurasi lainnya antara ini kan seperti di ini. Antara nomor 1 berarti common anoda, nomor 2 itu 7 segmen berarti ini E, segmen D3 itu D, C, 6 itu B, B, A, ini deep, F, G, F, G. Nah, gini. Ini rata-rata memakai ini kakinya. Bedanya cuma yang di bawah, yang ukuran 0,5 in seperti ini. Terus 0, yang lebih dari 0,5 atau 0,8, 1,2 atau 1,8 ini konfigurasinya ini. Oke ya, ya lanjutkan. Apa ditulis saya? Kita lanjut. Kayaknya gue tekan 7 segmen dong. Bisa kita lanjut ke scanning. Ini tadi konfigurasi kaki ya. Kakinya berarti kakinya seperti inilah. Kalau lihatnya itu melihat kalau ini, nah ini bentuknya ini kakinya berarti urutannya gini. Urutan ininya di sininya. Kakinya. Oke. Untuk menghidupkan ya seperti tadi LED. Nah, cuma ini caranya misal menghidupkan kakinya ya cuma misal ingin menghidupkan A berarti seperti ini saklar on kan dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Ada pertanyaan
Untuk mengetahui berapa ampere yang dibutuhkan setiap LED, bagaimana caranya? Oke, mungkin ya di teknisi handal ya. Untuk sebenarnya enak saja kalau pengen mengetahui kemampuan ampere yang dibutuhkan. Berarti mainnya kan seperti tadi, mainnya mau melihat acuannya itu acuan tabel ini kan cuma teori. Karena pabrikan itu beda-beda, ya paling enggak kita harus coba-coba nyampe ada kelinci percobaannya. Misal kita beli itu LED misal dari pabrik ini, misal dari satu plastik LED, mesti kita jabut satu untuk coba-coba dia itu karakteristiknya seperti apa. Terus terang dari dulu sampai sekarang itu LED yang biasanya dibeli itu beda-beda. Mungkin importirnya itu atau pabrikannya itu yang mendistribusinya itu beda-beda juga, makanya kadang-kadang kita memerlukan kelinci percobaannya dulu. Cara ngetesnya ya kita butuh apa? Multitester ya jelas ya. Jadi misalkan dengan cara apa ya? Oke, dengan cara kita butuh multitester. Multitester dihubungkan ke apa? Dia multiran ini. Nangis ya. Laci. Di multitester diarahkan ke dalam bentuk miliampere, biasanya miliampere. Gue multitester jenis kayak apa? Itu ditulis ini. Oke. Ini misal ada di sini ada LED-nya seperti ini. Oke, tak gambar bentuk aslinya aja. Bentuk LED. Ini LED-nya. Ini misal ini adalah plusnya, ini min. Nah, ini ada resistor yang mungkin nanti diganti-ganti. Ini resistornya misal taruh sini, nah ini ke ground misal gini, ini plus, dia itu dihubungkan ke dalam ini karena kalau mengukur ampere itu harus diparalel dengan multitester. Multitester posisinya multitester itu kan biasanya multitester seperti ini. Kelihatan loh. Kelihatan. Multitester kelihatan seperti ini. Dia itu kalau multitester jenis ini bodol tenang multi. Kita hubungkan dia itu ke dalam apa? Ampere. Ini ada tulisan A, biasanya A itu ampere. Nah, posisinya ini dia itu posisinya juga kabelnya yang satu ke common, yang satunya lagi juga ke atas ini 10 ampere biasanya, maksimalnya gitu 10 ampere. Nah, posisi ini mau dibolak-balik itu enggak masalah. Jadi posisinya ini adalah posisi di ampere, satunya lagi common, misal tulisannya common. Di multitester ya, multitester. Nah, satunya lagi ini dihubungkan ke plus 5 volt, berarti bisa pakai, berarti ini mau pakai baterai apa terserah lah. Berarti mau pakai baterai atau power supply. Intinya adalah kita mau mencoba seberapa terangnya itu LED dan berapa ampernya. Intinya kan itu, mencari itu. Berarti seberapa terangnya dan mencari ampernya berapa. Berarti yang harus diganti-ganti adalah bagian resistornya ini. Kalau main coba-coba tanpa kita menghitung loh, tanpa ada rumus. Berarti kita coba dengan mungkin pertama kali adalah dengan urutan misal memakai 450 ohm, setelah itu ditarik ke bawah 330 misal, ditarik ke bawah lagi misal 200 berapa atau 220, ditarik ke bawah lagi, nyari-nyari lagi misal 100 ohm, ditarik ke bawah lagi misal 56 ohm dan seterusnya. Nah, nanti semakin ke sini, semakin ke bawah, dia itu akan semakin terang. Jelas semakin terang.
dan semakin terang, dan juga ampernya akan semakin naik ampernya. Nah, seandainya kita mencoba 450, wah ini redup, tak ganti lagi 330, wah ini sudah ada, tapi masih redup. 220, wah ini udah terang banget, tapi kayaknya belum puas deh. Tapi coba seperti apa, saya 100 seperti apa? Oke, 100 akan lebih terang lagi dan ampernya juga akan naik lagi. Di sini akan semakin naik ampernya, angkanya. Ampernya akan semakin naik dan semakin naik. Biasanya kalau sudah nyampe di bawah 56, biasanya itu akan mati, baru dia itu mulai kebakar. Nah, arusnya ini pasti akan menunjukkan, mungkin yang di sini kalau di titik 330 misal dia itu 20 miliampere, 220 dia itu akan naik, seandainya itu 20 ini sama saja dengan 330, seandainya memakai 220 pasti dia itu mulai 25 miliampere dan seterusnya. Semakin dia itu resistornya itu semakin kecil, ini kan 100, berarti ampernya akan semakin naik resistannya gitu. Nah, titik matinya seberapa ya nanti melihat resistornya gitu. Ini kalau memakai resistor dengan cara coba-coba. Kita nggak bisa dengan cara tegangannya itu dinaikkan, itu nggak bisa. Itu percuma. Percumanya kenapa? Lah sistem yang akan kita bikin itu berbasisnya 5 volt, masa mau dinaikkan? Nanti stres. Kalau kita berprinsip bahwa tegangannya semakin dinaikkan, berarti nanti kita pasti akan menggunakan driver lagi di sini. Driver seperti transistor, komponen lain-lainnya. Itu malah merepotkan. Makanya harus berpegang bahwa ini komennya adalah 5 volt. 5 volt, setelah itu yang kita coba-coba yang ganti adalah resistornya. Jangan tegangannya. Pokoknya itu. Makanya saya sering menekankan yang penting adalah ampernya, bukan tegangannya. Gitu. Jarang, dan kita walaupun yang di sini aja itu juga jarang menggunakan urusan dengan ampere. Ya Raji? Iya, iya. Mesti tegangan. Iya. Ya mesti tegangan karena mudah. Nah, karena itu kita yang berpatokan adalah resistannya. Makanya kalau dalam buku-buku elektronika itu jarang itu yang namanya itu apa resistor itu ada nilainya berapa. Misal dalam buku teori ya, buku teori itu kalau ada sebuah rangkaian itu jarang ada menuliskan di situ angkanya. Karena dia itu nanti memerlukan seperti ini sih, setiap komponen itu beda-beda setiap pabrikannya. Makanya kita harus bisa menghitung atau mencari sendiri. Ini dengan resistor. Tapi kalau yang ada yang lebih mudah lagi, tapi agak ribet, tapi yang nggak ribet sih, Chan. Dengan potensiometer. Potensiometer nanti kan potensiometer kan dia itu seperti ini ya lambangnya. Iya resistor, potensiometer kan resistor, cuma dia itu kayak gini lambangnya ya. Tuh, kalau potensiometer kan biasanya bentuknya ini kotak, terus kakinya 3. Itu mungkin yang ini nanti dihubungkan, keduanya ini dihubungkan ke sini, terus yang satunya lagi ini gabung jadi satu, dihubungkan ke sini. Bentuk variabel lah. Kita putar, misal putar mulai dari yang terkecil, misal terkecil, kita putar ke sana, kita putar ke kanan, ke kanan, berarti resistannya itu akan semakin kecil. Berarti semakin kecil, mesti ininya apa? Ampernya akan semakin naik. Kalau pada saat diputar itu terdapat titik yang kita inginkan, ya wis terangnya segini, ya udah segini ya, udah segini, ampernya juga sudah nyampe misal 20 miliampere lah atau 25 miliampere, udah segini. Dan ini terus resistannya ini berapa? Ya berarti kita ukur, kita cabut ini dan kita ukur antara titik ini dengan titik yang satunya lagi itu resistannya berapa. Mungkin kalau dimulti berarti ini dihubungkan ke resistan seperti ini. Nanti dihubungkan ke multitester. Ini multitesternya misal yang satu
Tapi yang satu bukan ke ampere ya, langsung ke standar, berarti yang satunya ke volt atau ohm. Berarti yang satu itu dihubungkan ke sini, yang satunya lagi dihubungkan ke sini. Nanti resistornya berapa, nanti di sini tertampil. Nah, itu yang dipakai mungkin resistornya. Dan resistor yang ada di pasaran, misal di sini tertampil, di sini tulisannya tertampil 205 gitu. Misal gitu. Di pasaran itu enggak ada kayak gitu loh. Biasanya pembulatan. Tidak apa persis itu 205 itu harus pakai itu enggak. Ya paling enggak ada toleransinya dengan menggunakan 205, berarti misal tertampil 205 ya kita gunakan yang lebih kecil lagi lah. Misal 200 ohm atau 220 lah gitu. Tidak harus itu gitu. Karena di pasaran itu nanti ya kita sudah repot-repot ngukur, sudah repot-repot menghitung, kok di pasaran nggak ada yang jual, ya percuma. Dengan segini kan misalnya kita toleransi ke 200, mungkin kan ampernya ya cuma di tambah sedikit lah, atau dinaikkan berarti ampernya turun sedikit lah, itu nggak apa-apa. Nah, ini perbedaan. Kalau dulu itu saya pengalaman juga, ada yang pengen mengukur sebuah resistor itu dengan jelimet dengan hanya teori. Dengan teori dia itu menghitung terlalu banyak sampai integral segala. Oh, nah, ketemu angka, misal ketemu angka segini, berapa segini. Tapi ternyata segini itu tidak ada di pasaran, ya percuma. Kita nggak bisa memakainya. Mungkin itu triknya untuk bisa mengetahui ampernya. Agak ribet sih, tapi kalau kita punya alatnya yang khusus buat itu ngukur ya kayaknya enak. Mungkin aja kon gawe alatnya. Ngisep mesti gawe sih. Langsung gawe. Oke. Oke, mungkin cuma itu. Ada pertanyaan lagi, Mas Haji? Takut. Aduh, astagfirullah. Oke, cuma itu kayaknya untuk pertemuan hari ini. Itu sudah jam 9. Besok kita dilanjut mengenai bagaimana cara mengontrol 7 segmen. Karena nanti berhubungan dengan tampilan yang berhubungan dengan mikrokontrolnya. Banyak metode besok yang digunakan. Ada metode caranya bagaimana cara untuk mengendalikan 7 segmen itu, misal dengan direct atau dengan scanning atau dengan model shift register. Itu masalahnya nanti beda-beda. Biasanya kalau kita ketemu jam waktu sholat orang lain mungkin dengan metode scanning, kalau kita sih dengan shift register. Tapi ada juga yang direct juga. Itu metode-metodenya dan yang komponen-komponen yang digunakan. Mungkin sampai sini pertemuan kali ini. Kita besok bahas mengenai cara mengontrol 7 segmen. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.